Pak, iya Pak. Tatap muka ini kan kami mendapat laporan bahwa level kita Asesmennya turun Pak. turun ya, sudah 3 ya asesmennya, level 3. Tapi kan sampai tanggal 6 PKM kita, kami sudah kan sama Pak Julindo tadi terkait dengan tatap muka. Mungkin setelah PPKM ini kita sudah akan mulai, kita akan lihat sekolah-sekolah yang sudah dipersiapkan selama ini kan. Nah, tapi tetap menghadapan protokol kesehatan. Mungkin 25% dulu ya. Itu kemungkinan perkiraan pekan keberapa lah Pak? Tanggal berapa? Awal September. Tanggal 6 ini semua persiapan. Tanggal 6 sudah mulai kalau setelah selesai PPKM. Sudah PPKM. Nanti mungkin harap Merdeka Belajar dengan inovasinya adalah sekolah penggerak. Jadi diharapkan ya sekolah-sekolah di Kota Palembang ini adalah menjadi model sekolah penggerak. Jadi langsung tadi kami MOU dengan Dirjen PAUD Pak namanya Adi. Mudah-mudahan ini kan tahapan seleksi sekarang ini 2022 nanti kita akan ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi dinas provinsi terkait dengan aplikasi jiwa. Diharapkan kami sangat menyambut baik sekali. Ya, baik tadi semua menyambut baik kan. Namanya dengan peluang Sumatera Selatan ini nanti kan bisa dilihat ya peluang bisa produknya. Dan terakhir ini ada dari BSI Bank Syariah komisarisnya berkunjung ke sini silaturahim. Jadi kami menawarkan kerjasama terkait dengan membangun ekonomi umat melalui masjid dan musola akan ditindaklanjuti nanti oleh Direktur BSI Pak Jadi nanti bersama staf khusus dengan Pak Tralog ya, dimana mengupayakan itu masjid ini adalah sumber ekonomi bagi umat masyarakat. Jadi jangan sampai dalam jangka setahun 2 tahun bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Nah, kalau sifat seperti itu yang terus kita lakukan untuk membangun ekonomi akan luar biasa. Kami yakin adalah salah satu untuk mengurangi kemiskinan, untuk mengurangi pengangguran dan sebagainya. Kalau kita mulai dari masjid musola, masih memerlukan pendidikan di sekolah kita mulai seperti HP segala macam ini kalau di sekolah kami yakin dalam waktu berada di sekolah mungkin dia tidak menggunakan HP. Pak, jadi artinya nanti uji coba dulu ya Pak ya? Untuk uji coba dulu nanti kita lihat, bukan uji coba. Pak? Bukan uji coba, tapi kita melaksanakan itu, tapi tetap kita evaluasi. Nah, harapannya ke depan ini bisa tetap normal kembali kan? Serentak seluruh sekolah, nggak ada sekolah yang dipilih-pilih ya Pak? Kita lihat dulu sekolah yang sudah siap. Oh siap ya Pak ya? Bukan serentak. Oh, jadi sekolah. nanti teknis dari Pak Julinto nanti mana sekolah yang sudah siap, 30 SMP, 30 SD dulu kita buatkan gitu. Mekanisme. Ya kita juga mengupayakan itu kalau vaksin ini. Sasaran 1,2 juta masyarakat Kota Palembang itu kan terus. Pak, untuk tatap muka mungkin level tingkat pendidikannya apa Pak? Mungkin yang kita rekomendasikan? SD, SMP, SMA, untuk TK dan SD, PAUD? SMP yang pertama yang kita tuh. TK dan PAUD coba nanti kan kita lihat dulu. Kalau ya. Pak, prinsipnya pada prinsip Bapak sendiri kalau menilai kalau daring ini sendiri gimana Pak? Efektifkah atau gimana? Tatap muka ini bisa berlangsung terus. Ya. Nah, makanya kita coba kan dengan 25% memenuhi protokol kesehatan. Nanti ke depannya seperti apa, nanti kan bisa berjalan lah itu ya. Pak, ini tetap harapannya tatap muka bisa kembali normal. Ini tetap pakai apa Pak? Maksudnya perizinan dari wali siswanya Pak? Atau kita langsung? Teknis nanti mungkin akan dibuatkan. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Nah, saya kira perlu ya Pak. Kita kan masih menghadapi pandemi virus ini. Jadi kesetiaan orang tua terkait dengan itu kan kita juga perlu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.